adik-adik. Ketemu lagi bareng Kak Esther dan Kak Omi di HMPA GPB Peniel DKI Jakarta. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersaat teduh dulu. Amin. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit. Pakai gaya ya adik-adik. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali lagi datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kita udah mau dengar cerita adik-adik, tapi sebelum kita dengar cerita, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya. Kita akan panggil ya, siapa hari ini yang akan bercerita buat adik-adik. Kita panggil, ya Kak Omi, Kak Dian. Nah, Kak Dian yang membawain cerita hari ini adik-adik. Hai adik-adik, yuk Kak Dian mau ajak adik-adik untuk disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kak Dian ajak adik-adik berdoa. Saat ini Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, berkati kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, kita mau buka Alkitabnya dari 1 Tesalonika. Kak Dian ulang ya, dari 1 Tesalonika ayatnya yang pertama. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Kak Dian bacain buat adik-adik ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Iya, jadi bacaan kita dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Kak Dian mau kasih tahu ya adik-adik, ini adalah surat pertama yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Jadi surat Tesalonika ini adalah surat pertama dari Rasul Paulus. Nah, Kak Dian singkat cerita tentang Tesalonika. Tesalonika adalah kota perdagangan Kekaisaran Romawi. Dan kota ini sangat bersejarah di Yunani adik-adik. Dan kota pertama yang menerima surat dari Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini tidak buat sendiri adik-adik, tapi dia dibantu oleh 2 muridnya, yaitu Silwanus dan Timotius. Nah, 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kalau kita baca dari awal adik-adik, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, itu isinya tentang ucapan Rasul Paulus yang sangat senang karena jemaat di Tesalonika ini hidup dalam iman, kasih, dan ketekunan pengharapan adik-adik. Nah, jemaat di Tesalonika bukan lagi jemaat yang hanya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tapi mereka melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka boleh menjadi berkat, menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar Makedonia dan Akhaya itu adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Dian mau kasih tahu adik-adik, hari ini Kak Dian, adik-adik diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita itu sudah menerima keselamatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia. Karena kita sudah menerima keselamatan itu, Tuhan Yesus mau kita juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berani nggak adik-adik untuk menjadi teladan untuk orang-orang yang ada sekitar adik-adik? Berani nggak? Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang menjadi teladan, menjadi berkat yang ada di sekitar kita. Hidup menjadi teladan itu emang gak gampang adik-adik. Gampang Kak, jadi anak baik itu gampang. Tinggal dengerin mama, tinggal berdoa, terus udah deh. Gak gampang adik-adik. Banyak yang suka nakal, banyak yang suka gangguin kita. Ngapain jadi anak baik? Ngapain jadi anak yang rajin? Gak usah lah. Kalau ada yang bilang kayak gitu ke adik-adik, jangan dengerin ya adik-adik. Adik-adik harus tetap kuat. Adik-adik tidak boleh takut. Adik-adik kuat karena adik-adik, enggak, aku harus jadi anak yang baik. Aku harus jadi anak yang teladan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang suruh kita untuk menjadi teladan. Jadi kita tidak boleh takut, tidak pula khawatir. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang gangguin kita, yang bilang, ngapain sih lo jadi anak teladan? Ngapain sih jadi anak baik? Gak usah didengerin adik-adik. Ya, adik-adik tetap harus berdoa, harus minta tolong sama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan adik-adik untuk menjadi teladan, untuk menjadi anak yang kuat, anak yang berpegang teguh akan firman Tuhan. Kalau adik-adik udah punya dasarnya firman Tuhan, mau siapapun yang mengganggu adik-adik, adik-adik tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Karena adik-adik punya dasar firman Tuhan. Aku harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak cuma buat adik-adik, tapi Kak Dian juga belajar adik-adik untuk menjadi teladan buat adik-adik,
buat orang-orang yang ada di sekitar Kak Dian juga. Nah, jadi ingat ya adik-adik, mulai hari ini kita mau berubah, kita mau tetap rajin baca firman Tuhan, dengar-dengaran papa mama, berdoa minta tolong Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menjadi teladan di kehidupan kita sehari-hari. Amin adik-adik. Yuk kita mau respon firman Tuhan pada hari ini. Kak Dian panggil Kak Esther sama Kak Omi ya. Kak Esther, Kak Omi. Adik-adik, menjadi teladan itu berarti menjadi contoh ya Kak Esther ya. Nah, contoh yang bagaimana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik Kak Omi. Nah, siapa yang mau jadi anak baik? Saya. Ya, kita semua mau jadi anak yang baik. Kita nyanyi lagu BAIK baik. Adik-adik siapin jarinya ya. Kita mau berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, biarlah itu boleh menguatkan kami, menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara, memberikan kesehatan yang baik. Berkati juga mama, papa, opa, oma, om, tante, kakak, adik, keluarga besar kami dimanapun berada, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Peniel. Tuhan berkati Ibu Pendeta beserta dengan keluarga, seluruh majelis yang ada, bahkan jemaatmu dari sektor 1 hingga sektor 4, Tuhan memberkati. Biarlah segala pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan gereja kami boleh semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, semua orang yang terlibat dalam pemerintahan ini, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan jujur, dengan benar, dengan adil, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana, kiranya Tuhan menguatkan, menolong, memberikan yang mereka perlukan Tuhan, sehingga mereka tetap selalu merasakan kasih Tuhan sekalipun mereka berada dalam keadaan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan akan keluarga kami, gereja kami, dan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita mau memberikan persembahan, adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Nanti uang persembahannya boleh dititipkan ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga lewat OVO dan GoPay. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu dari Berilah Yang Baik.
dia ya caranya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang begitu melimpah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat selalu mengucap syukur. Dan biarlah persembahan ungkapan syukur ini boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita udah mau selesai ibadahnya. Ketemu lagi di minggu depan ya adik-adik. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Ingat ya, setiap ada kata jalan, balik arah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kadian. Iya, adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kalian ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh berkati kami dalam mengikuti ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, setiap firman yang telah kami dengar, kami boleh menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Walaupun memang tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan Yesus supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kehidupan kami boleh untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya berkati kami supaya minggu depan kami boleh membuka kembali YouTube kami untuk kami boleh mengikuti ibadah IHMPA Rokat PAGPB Penil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa di
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.